Kepulauan Java, kota yang memiliki nilai sejarah, salah satunya Masjid Raya Bandung. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 9.900 meter persegi ini juga memiliki latar belakang sejarah yang bernilai tinggi, di mana dulunya terkenal dengan sebutan Balai Nyuncung atau atap yang bersusun. Letak Masjid Raya ini berada di pusat kota Bandung, dekat dengan alun-alun yang menjadikan masjid ini sebagai simbol di tengah-tengah keramaian kota. Keberadaan Masjid Raya Bandung tidak terlepas dari perkembangan kota Bandung. Ketika mulai dibangunnya Jalan Raya Anyar Panangukan, pusat kota Bandung yang sebelumnya berada di Dayakolot pindah ke alun-alun yang lokasinya 10 meter dari Dayakolot. Jadi keberadaan Masjid Raya Bandung itu tidak terlepas dari perkembangan kota Bandung ya. Sebelum ada kota Bandung itu, pusat pemerintahan di sekitar Bandung itu ada di daerah Dayakolot, sekitar 10 km dari alun-alun sekarang. Pas mulai dibangun jalan raya dari mulai Anyar sampai Panangukan, ibu kota Bandung itu pindah ke yang sekarang alun-alun. Sejarah Masjid Raya Bandung sejalan dengan didirikannya alun-alun Bandung dan pembangunan Jalan Anyar Panangukan yang terjadi pada abad 17 sampai dengan awal abad ke-18. Sejak didirikannya, Masjid Raya mengalami beberapa kali perombakan. Setelah berangsur-angsur diganti menjadi bangunan berkonstruksi kayu. Tahun 1850, bangunan masjid ini diganti dengan tembok batu bata dan atap genting atas prakasa Bupati R.A. Wiranata Kusuma IV. Tahun 1900, Masjid Agung dibuat lebih representatif lengkap dengan ciri khusus seperti masjid tradisional pada umumnya, yaitu bentuk segi 4 dan atap tumpang susun 3. Juga dilengkapi dengan pendopo depan dan sepasang menara pendek yang meratap tumpang di kiri dan di kanan bangunan. Tahun 1955 menjelang Konferensi Asia Afrika, Masjid Agung mengalami perombakan total. Atap tumpang 3 susun yang dipakai sejak tahun 1850 diubah menjadi kubah model atap bawang bergaya Timur Tengah. Bentuknya itu mengambil arsitektur tradisional Indonesia. Jadi atapnya itu seperti atap limasan kayak piramid yang bertumpuk. Ada Konferensi Asia Afrika tahun 50-an, di masjid itu udah berubah bentuk. Mungkin waktu itu trennya itu bentuk atap utamanya itu berbentuk seperti bawang. Itu dari tahun 50-an sampai tahun 70-an. Nah, tahun 70-an atapnya berubah lagi, bentuknya seperti ya bukan piramid lah, jadi kayak agak landai gitu ya. Menaranya ada satu, dia agak landai, terus ada jembatan dari menghubungkan alun-alun sampai ke masjid. Nah, tahun 80-an berubah lagi, atapnya itu jadi seperti piramid tapi tidak banyak, itu cuma satu kubah, bukan kubah, jadi menara tetap ada. Nah, di depannya itu nama perencanaannya itu dibikin semacam dinding yang tinggi gitu ya, jadi kayak ada hiasan-hiasan karena waktu itu. Ini Masjid Raya Bandung sekarang yang memiliki 2 menara yang ketinggiannya mencapai 81 meter persegi. Juga memiliki 3 kubah cantik. Masjid Raya Bandung sekarang memiliki 2 ruangan. Yang awalnya dibangun masjid ini hanya memiliki ruangan utama saja. Masjid Raya Bandung berada dekat dengan ruas Jalan Asia Afrika, pusat kota Bandung. Tak jauh dari masjid ini, di ruas jalan yang sama berdiri megah Gedung Merdeka dan Hotel Savoy Homan. 2 bangunan yang begitu dekat dengan sejarah Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
Ruas jalan antara Safehoman dan Gedung Asia Afrika ini menjadi saksi bisu perjalanan para pemimpin negara Asia Afrika yang berjalan kaki dari Hotel Safehoman, tempat mereka menginap, ke lokasi konferensi di Gedung Asia Afrika, termasuk untuk sholat di Masjid Agung. Halaman Masjid Raya Bandung tidak terlepas dari banyaknya pedagang yang membuka tenda yang menyajikan dagangannya. Selain pedagang kaki lima, tidak jauh dari masjid ini berdiri Plaza Pahariangan yang berdiri sejak tahun 1982. Selain pusat perbelanjaan, di pusat kota juga terdapat bangunan bersejarah seperti Kantor Pos Indonesia yang juga disebut sebagai Kantor Pos Besar Bandung. Selain itu, ada juga Menara Bank BRI dan Bank Mandiri.